Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Metro TV Abdi Azwar Sahi yang ada di lokasi. Abdi, selamat sore. Halo, selamat sore, Dade. Baik, Abdi, saat ini proses penurunan masih berlangsung. Apakah sudah ada kepastian berapa WNI yang sudah diturunkan? Ya, Dade, memang saat ini tengah berlangsung proses penurunan 68 ABK Diamond Princess dari KRI Dr. Suharto secara bertahap. Pada saat penurunan tadi kami memantau penurunan sudah dimulai pada pukul 14, sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia bagian Barat, yang diawali dengan satu unit LCU atau kapal landing craft utility yang membawa puluhan WNI ABK Diamond Princess. Untuk saat ini, untuk kloter pertama ataupun kapal pertama, ya, kami akan berusaha untuk memperbaiki sambungan komunikasi kami dengan jurnalis Metro TV Abdi Azwar Sahi yang ada di lokasi. Dan sejauh ini sudah dipastikan dan dikonfirmasi oleh jurnalis kami bahwa proses penurunan 68 WNI ABK kapal Diamond Princess untuk observasi jilid 3 sudah dilakukan dalam sejumlah gelombang. Untuk gelombang pertama, WNI yang dibawa, puluhan WNI yang dibawa sudah tiba di dermaga Pulau Sebaru Kecil menggunakan kapal LCU dan saat ini masih berlangsung proses penurunan untuk gelombang kedua. Namun belum bisa dipastikan berapa jumlah WNI yang dimuat dalam satu kapal untuk satu kali jalan penurunan dari KRI Dr. Suharto ke dermaga Pulau Sebaru Kecil. Kita kembali coba hubungi rekan Abdi Azwar Sahi yang ada di lokasi. Abdi, sudah bisa kembali mendengar suara saya? iya, Dade. Baik, Abdi. Sudah 2 kapal LCU yang menurunkan WNI ini. Bagaimana progresnya sekarang? Ya, untuk satu unit LCU yang pertama sudah diturunkan dari KRI Dr. Suharto. LCU ini sudah menurunkan seluruh ABK Diamond Princess di dermaga Pulau Sebaru Kecil yang tadi juga sudah berjalan begitu pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, yang juga turut dikawal oleh 4 unit Sea Rider dari Kopaska. Kemudian saat ini tengah menyusul untuk kapal LCU yang kedua yang juga membawa sejumlah WNI yang juga turut didampingi oleh kru pendamping dari tim kesehatan dan juga TNI Angkatan Laut, dan juga turut didampingi oleh 3 unit Sea Rider dari Kopaska. Dan untuk proses penurunan secara bertahap ini dengan total sejumlah 68 WNI, kami juga belum mendapatkan secara detailnya ada berapa orang ataupun ada berapa WNI di tiap-tiap LCU ini. Namun jika kita bandingkan LCU atau satu unit kapal LCU tadi lebih banyak memuat WNI dibandingkan pada LCU yang kedua ini. Kami memantau untuk LCU yang kedua ini lebih dominan diisi oleh tim kesehatan yang juga menggunakan hazmat suit atau alat pelindung diri berwarna putih dan juga biru muda. Dade. Baik, LCU yang pertama sudah menurunkan WNI namun belum dipastikan jumlahnya berapa orang. Sementara LCU kedua penurunan masih berproses dan dipantau lebih banyak orang yang diangkut di dalamnya dan didominasi oleh tim kesehatan. Abdi, adakah informasi proses penurunan ini akan berlangsung berapa kali? Berapa gelombang penurunan dengan LCU ini? Ya, dari jika kita mengacu pada keterangan Pak Kokapilhar 1 Laksdia TNI Yudo Margono yang sebelumnya mengatakan bahwa untuk proses penurunan ini hanya akan menggunakan satu unit LCU atau satu unit kapal LCU. Hal ini disebabkan karena dalam satu unit kapal LCU ini dapat menampung dengan kapasitas 100 orang. Dan melihat dari jumlah WNI ini berjumlah 68 orang dan ditambah 10 kru pendamping, artinya ada total sebanyak 78 orang yang dimuat dalam LCU ini, belum lagi ditambah dengan 8 orang petugas kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau hazmat suit, sehingga memang satu unit ini masih dapat cukup menampung seluruh WNI beserta dengan kru pendamping. Sementara berdasarkan pantauan kami di lapangan untuk LCU yang kedua ini lebih didominasi oleh tim medis yang menggunakan pakaian ataupun hazmat suit atau alat pelindung diri. Dan kami memantau juga seluruh WNI nampaknya sudah berada di
LCU yang pertama dan saat ini proses penurunan sedang berlangsung. Dan untuk skema penurunan ini pada saat mereka sudah sampai di dermaga, nantinya akan dilakukan proses penyemprotan cairan desinfektan, kemudian nantinya akan dilakukan juga proses dekontaminasi yang berlangsung di tenda berwarna oranye yang juga berada di pintu masuk depan di Pulau Sebaru Kecil. Kemudian setelah memasuki pos tersebut, seluruh WNI akan diberikan ataupun akan digantikan baju yang baru. Artinya ini merupakan salah satu proses sterilisasi sebelum memasuki Pulau Sebaru Kecil untuk menjalani masa observasi. Meskipun berada di pulau yang sama, sebelumnya kita ketahui bahwa ada sebanyak 188 WNI dari ABK World Dream yang lebih dulu menjalani masa observasi di pulau ini pada tanggal 28 Februari yang lalu. Namun meskipun yang berada di lokasi yang sama, mereka penanganannya akan dipisah dan juga disekat dan tidak dapat berkomunikasi ataupun berinteraksi satu sama lain. Tim medis ataupun dokter yang menangani mereka pula akan berbeda dengan penanganan dari 188 WNI ABK World Dream yang lebih dulu menjalani masa observasi. Jadi. Baik. Abdi, sebelumnya ada tambahan 1 WNI dari Jepang juga yang akan ikut diobservasi di sana. Artinya ada 69 orang. Ini bagaimana konfirmasinya dan apakah hanya 10 pendamping yang juga ada di kapal KRI Suharso yang akhirnya ikut diturunkan? Karena kalau menurut catatan kami pada hari Jumat lalu pada saat Menteri Luar Negeri melepas tim penjemputan, ada 23 penjemput di situ dikatakan oleh Menteri Luar Negeri. Abdi. Ya, pemirsa, kami masih mencoba untuk kembali memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Abdi Azwar Shahi, jurnalis Metro TV yang ada di lokasi. Tadi sudah disampaikan oleh Abdi bahwa proses penurunan WNI ini masih berlangsung dan sejumlah skema sudah disiapkan. Yang pertama, begitu WNI ini turun di dermaga Pulau Sebaru Kecil, maka akan disemprotkan disinfektan. Proses pertama ini sama dengan proses yang dilakukan pada observasi jilid sebelumnya, yaitu jilid 1 di Natuna dan juga jilid 2 di Pulau Sebaru Kecil juga. Lalu kemudian akan ada proses dekontaminasi dan disusul dengan para WNI ini diberikan baju baru untuk kemudian mengganti baju mereka, dan ini adalah bagian dari proses sterilisasi. Dan Pulau Sebaru Kecil ini tidak hanya menjadi tempat observasi atau karantina dari 60 lebih WNI yang baru tiba, karena sebelumnya sudah ada 188 WNI yang juga sudah menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil sejak beberapa hari lalu. Namun dipastikan oleh sejumlah otoritas terkait, terutama otoritas kesehatan, bahwa tempat atau lokasi pasti observasi dari para WNI dari 2 jilid yang berbeda ini akan ada di tempat dan lokasi yang berbeda, tidak akan digabung. Begitu juga dengan tim pendamping yang terdiri dari tenaga medis dan juga elemen masyarakat lainnya, juga masing-masing atau tidak sama. Abdi, sudah bisa kembali mendengar suara saya? Iya, halo Dade. Baik, Abdi, saya ingin mengkonfirmasi jumlah WNI yang ada di KRI Dr. Suharso dan yang hari ini akan diturunkan. Sebelumnya ada tambahan 1 WNI dari Jepang yang dinyatakan sehat sehingga bergabung dengan KRI Dr. Suharso. Jadi untuk hari ini berapa yang diturunkan, Abdi, yang akan diturunkan? Ya, Dade, yang di total WNI ABK Diamond Princess yang diturunkan hari ini ada sebanyak 68 WNI, yang sebelumnya ada sebanyak 69. Namun 1 orang yang saat ini masih berada di KRI Dr. Suharso, ini masih akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan lanjutan. Hal ini disebabkan karena hasil tes kesehatan yang sebelumnya ini meragukan. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari hasil screening yang bersangkutan ataupun 1 WNI ini mengaku mengidap batuk-batuk begitu, sehingga dari pihak otoritas di KRI Dr. Suharso tidak dapat melakukan observasi ataupun penurunan kepada 1 orang WNI ini, dan dilakukan kembali pemeriksaan kesehatan secara mendalam dan juga berulang. Untuk spesimen sendiri saat ini tengah berada di Bangkes Kemenkes Jakarta dan dilakukan pemeriksaan ulang dan juga pengambilan sampel ulang
kepada 1 orang WNI yang saat ini masih di KRI Dr. Suharto. Dan total saat ini yang turun seluruhnya adalah berjumlah 68 orang WNI yang sudah tiba di Pulau Sebaru Kecil. Dade. Baik, Abdi, kita saksikan bersama ini warga negara kita yang sudah tiba di dermaga Pulau Sebaru Kecil melambaikan tangan. Abdi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana, perasaan yang tidak bisa tergambarkan dari televisi, Abdi. Akhirnya mereka bisa diturunkan setelah tertunda berhari-hari. Ya, betul sekali, Dade. Kami dan juga awak media yang lain pada saat mereka melintas seluruh ABK ini melintas di depan kami, mereka melambaikan tangan begitu kepada kami, merupakan perasaan yang tidak dapat tergambarkan. Setelah beberapa hari berada di atas KRI Dr. Suharto, akhirnya mereka dapat masuk dan juga menjalani masa observasi di Pulau Sebaru Kecil. Tadi juga kami memantau seluruh WNI yang berada di satu unit kapal LCU ini juga melambaikan tangan kepada seluruh pasukan yang juga berada di Pulau Lipan, tempat kami berada saat ini. Dan untuk proses ataupun masa observasinya ini akan dilakukan selama 14 hari, namun jika dibutuhkan waktu ini juga masih akan kembali mengacu pada pemeriksaan kesehatan. Dan memang berdasarkan informasi dapatkan seluruh WNI, baik dari 188 ABK World Dream yang sudah lebih dulu menjalani masa observasi dan juga 68 WNI dari ABK Diamond Princess menjalani masa observasi ini sudah dipastikan mereka dalam kondisi negatif ataupun seluruhnya dalam kondisi sehat negatif COVID-19 atau virus corona. Hal ini juga lab yang sudah dilakukan dengan mengambil spesimen dan seluruh hasilnya adalah negatif. Dan memang secara prosedur atau standar operasional, standar prosedurnya pun juga harus dinyatakan negatif baru dapat menjalani masa observasi khususnya di Pulau Sebaru Kecil ini. Sehingga memang untuk saat ini seluruh WNI ini dalam keadaan sehat dan juga negatif dari virus corona atau COVID-19. Dan meskipun sebelumnya 9 WNI dari ABK Diamond Princess ini sudah dinyatakan negatif dari pemerintah Jepang, namun pemerintah Indonesia tidak mau kecolongan sehingga mereka dilakukan kembali tes kesehatan berupa PCR atau polymerase chain reaction yang juga sudah berlangsung pengambilan sampel dan kimannya di KRI Dr. Suharto. Sehingga hal inilah yang membuat proses lamanya untuk penurunan menuju ke Pulau Sebaru Kecil ini. Karena seperti yang diketahui bahwa KRI Dr. Suharto ini sudah berada di Pulau Sebaru Kecil ataupun di sekitar Kepulauan Seribu ini sejak hari Senin yang lalu. Pada hari Senin yang lalu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan ini sudah hari Kamis, artinya sudah ada beberapa hari. Nah, ini waktu yang dibutuhkan karena untuk menanti hasil tes kesehatan dan dinyatakan negatif baru mereka dapat menjalani vaksinasi di sini. Dade. Baik, Abdi, sudah dikonfirmasi artinya ada 68 WNI yang diturunkan ke Pulau Sebaru Kecil. Lalu saya konfirmasi kembali untuk 1 orang yang saat ini kesehatannya masih dipantau, artinya belum diturunkan dari KRI Dr. Suharto. Apakah dia yang memang sebelumnya sempat sakit di Jepang? Ya, Dade, kami juga menanyakan hal yang sama, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak otoritas terkait di sini, baik dari pihak yang menangani kesehatannya secara langsung maupun dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam menangani hal tersebut. Namun untuk proses pemeriksaannya saat ini sudah tengah berlangsung dengan pengambilan spesimen kembali dan juga pengambilan untuk WNI, 1 orang WNI yang masih tertahan di KRI Dr. Suharto ini untuk kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam dan pemantauan kesehatan secara mendalam. Dan juga kami masih belum mendapatkan informasi apakah memang 1 WNI ini yang sebelumnya dinyatakan ataupun sempat sembuh, ataupun kami juga belum tahu data lengkapnya, Dade. Baik, Abdi, sesuai dengan protokol WHO, memang proses observasi ini untuk 1 gelombang atau 1 jilid harus dilakukan secara 14 hari. Apakah penghitungan hari pertama dimulai hari ini atau bagaimana, Abdi? Ya, betul, Dade. Untuk masa observasi hari pertama itu akan dimulai pada hari ini. Di hari pertama pada saat mereka masuk ke dalam pulau di Pulau Sebaru Kecil ini untuk menjalani masa observasi. Untuk skemanya memang selama 14 hari, namun jika dibutuhkan waktu lebih dari 14 hari atau selama 14 kali 2 begitu, ini akan membutuhkan waktu ketika dilihat hasil tes kesehatannya begitu. Karena pemantauan kesehatan ini dilakukan setiap hari dan ya.
Abdi tahan dulu.